Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku, marilah kita tingkatkan keimanan kita. Itulah tema pada hari ini, karena kami hanya untuk sekedar mengingatkan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Apa sih sebetulnya tujuannya Allah itu melahirkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini? Tujuannya adalah yaitu memperbaiki akhlak manusia, karena yang namanya akhlak manusia ini kebanyakan mereka masih rusak. Baik akhlak yang berhubungan dengan jasad jasmaniah ini atau yang berhubungan dengan rohaninya. Kalau akhlak yang berhubungan dengan jasad jasmaniah ini, itu artinya hubungan antara makhluk dengan makhluk yang lain, hubungan antara sesama manusia satu dengan manusia yang lain, yaitu disebut dengan hablum minan nas. Dan kalau hubungan kita dengan rohani itu, berarti kita disebut hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting dan yang terpenting adalah sekarang ini bagaimana caranya kita ini menyempurnakannya, menyempurnakan keimanan kita, baik keimanan jasmani yang berhubungan dengan jasad jasmania ini, lebih-lebih yang berhubungan dengan rohani kita. Berarti itu artinya dua-duanya harus dilaksanakan. Baik akhlak dohirnya juga baik, tentu yang terpenting juga akhlak rohaninya juga baik. Seperti apa yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu menjadikan atau menjadi contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk agama Islam saja, tetapi seluruh umat manusia. Kalau berhubungan dengan badan jasad jasmaniah ini, itu artinya adalah nurul iman. Tetapi bila hubungannya dengan rohani, adalah letaknya di hakul iman. Kenapa kita ini harus meninggalkan selain Allah itu? Dan kenapa kita harus selalu meningkatkan keimanan kita? Itu kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia ini pasti bakalan meninggal dunia. Manusia ini pasti akan mengalami yang namanya meninggalkan dunia yang fana. Pertanyaannya, apakah panjenengan ini, apakah Anda ini sudah tahu jalannya kepada Allah atau belum pada saat meninggal dunia? Jika jawabannya belum, itu artinya
perlu untuk meningkatkan keimanan kita. Tujuannya apa untuk meningkatkan keimanan kita? Tujuannya adalah agar kita ini tahu jalannya menuju pulang pada waktu saat nanti kita ajal dijemputnya. Kita harus tahu jalan menuju asalnya, yaitu alam akhirat. Tetapi hal ini tidak ada paksaan bagi mereka-mereka yang ingin tahu jalannya pulang. Hal ini tidak ada sesuatu yang harus dipaksakan, karena semuanya itu atas kesadaran hati masing-masing. Apakah mereka mau ingin pulang kepada Allah yang betul atau tidak? Apakah nanti saat pulang ajal menjemput itu mereka mau buta atau tidak? Semuanya itu terserah hatinya masing-masing. Dan hal ini tidak ada paksaan. Dan syarat untuk tahu jalannya pulang, kita harus tahu ilmunya. Ilmunya apa untuk jalannya pulang? Bukan ilmu duniawiyah, bukan ilmu jasad jasmania ini, tetapi kita harus tahu ilmu tauhid, ilmu ilahiyah untuk mengesahkan Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Esa. Allah itu Ahad, tidak ada yang lainnya. Kalau di dalam Islam Tuhannya itu namanya Allah. Karena Allah itu masih sebatas nama, dan nama itu pasti ada yang memiliki nama tersebut. Dan jika Anda ingin bertemu dengan yang memiliki nama Allah, maka Anda harus melakukan perbuatan yang bagus, perbuatan amalan-amalan sholihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Barang siapa mengharap bertemu Tuhannya pada hari kiamat, maka hendaklah dia mengerjakan amal kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Dan ini sudah ditegaskan, jika kita ingin bertemu dengan Allah, kita harus melakukan amalan-amalan sholehan. Dan yang terpenting itu adalah perbuatan yang bagus. Perbuatannya hati, bukan hanya perbuatan sekedar jasad jasmania ini saja yang bagus, tetapi perbuatannya hati. Janganlah kita ini mengenal Tuhan, mengenal Allah itu hanya sebatas nama, tetapi harus bisa tembus kepada yang memiliki nama tersebut. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya Allah itu adalah hidup. Allah itu alladzi, di mana telah memperjalankan diri kita ini dalam setiap aktivitas apapun. Dan dia juga memperjalankan seluruh alam semesta raya ini. Berhubung manusia ini duduknya masih di nurul iman, masih di muhadharah, mereka matanya buta dan tidak bisa melihat hidupnya itu. Mereka buta, tetapi tidak mau matanya itu bisa melihat. Mereka lebih senang buta daripada melihat.
Itu kenyataannya di lapangan kebanyakan manusia. Apalagi saudara-saudara kita. Itu hanya mengurusin tentang urusan-urusan jasad jasmania saja. Mereka masih menjadi budaknya hawa nafsu, masih menjadi budaknya iblis. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk selalu mencintai duniawiyah, yang dipikirkan tentang urusan-urusan perut, yang dipikirkan urusan-urusan kemuliaan, kehebatan, dan lain-lain sebagainya itu. Dan untuk kita ini bisa meningkatkan keimanan, ya kita harus mau naik kelas. Jangan hanya duduk di kelas SD saja, tetapi harus sampai dengan kelas profesor. Untuk bisa meningkatkan keimanan, ya jangan hanya duduk di syariat saja, tetapi harus juga sampai dengan hakikat menuju ma'rifat. Jangan hanya duduk di nurul iman, tetapi sampailah kepada hakul iman. Untuk sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatimu harus bersih dari kotoran-kotorannya hati, berupa syahwatun dunia. Kalau hatimu sudah bersih dari syahwatun dunia, perkara-perkara selain Allah itu, Allah baru mempersilahkan masuk ke dalam latifahnya, ke dalam kerajaannya Allah. Nanti baru bisa dikatakan sampai pada Allah. Dan kita bisa dikatakan kalau sudah ajal menjemput, matinya bisa husnul khotimah. Intinya, jika Anda imannya mau meningkat sampai dengan puncaknya, Anda harus bisa bertemu dengan Tuhan. Harus mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita belum bisa bertemu dengan Allah, sepandai apapun ilmu kita, sehebat apapun ilmu keduniawian kita, apapun manusia, golongan apapun kita, dia tidak akan pernah memiliki keimanan hakul yakin. Karena syarat untuk menyempurnakan iman, kita harus ketemu kepada yang memiliki seluruh alam semesta ini. Kita harus bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kami hanya mengajak saudara-saudaraku yang sadar dan menyadari, mari kita tingkatkan keimanan kita dari nurul iman sampai dengan hakul iman. Itulah saudara-saudaraku, sedikit saja himbauan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.